Yang banyak di YouTube. Oh, yang banyak di YouTube. Kalau yang banyak di YouTube itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16, Pak. Abad 16-17 baru. Dan itu sebenarnya ditengarai ditulis oleh seorang muslim. Oke. Saya tidak pernah bahas Gospel Barnabas itu, Pak. Kenapa? Karena ternyata walaupun ditulis oleh seorang muslim, tetapi akidahnya ternyata beda dengan apa yang kita imani, Pak. Saya langsung kasih tahu aja perbedaannya apa. Memang di Gospel Barnabas itu disebutkan bahwa Yesus mengatakan nanti akan ada nabi lagi yang datang bernama Ahmad. Oke. Ya, oke, itu sesuai dengan Quran. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak, ya. Jangan. Karena itu menyalahi akidah kita sebagai umat Islam. Sayangnya ada kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul, mereka belum sempat masukin. Sehingga jadilah itu kitab-kitab yang disebut oleh mereka apokrifa, sesat, bid'ah. Padahal mereka belum acak-acak itu. Ngerti nggak? Iya. Ya, akhir Ridwan ya, kitab-kitab yang disebut apokrifa, gnostis, dan sebagainya, bid'ah, itu adalah kitab yang belum disentuh untuk diacak-acak. Kitab Barnabas itu pada abad ketiga, menurut Bapak Gereja, itu masih masuk di Bible, masih masuk di kanon. Periksa deh, abad ketiga kanon. Dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16, Pak. Abad 16-17 baru. Dan itu sebenarnya ditengarai ditulis oleh seorang muslim. Oke. Saya tidak pernah bahas Gospel Barnabas itu, Pak. Kenapa? Karena ternyata walaupun ditulis oleh seorang muslim, tetapi akidahnya ternyata beda dengan apa yang kita imani, Pak. Kitab Barnabas itu pada abad ketiga, menurut Bapak Gereja, itu masih masuk di Bible, masih masuk di kanon. Periksa deh, abad ketiga kanon. Alkitab kanonik abad ketiga, susunannya kitab-kitab apa aja. Ada Barnabas di situ. Kenapa setelah tahun 1500 baru tahu dia, loh, beda ini. Buang. Bos, isinya nggak sesuai. Iya. Nggak sesuai. Di situ isinya kan Rasulullah semua. Iya. Kitab Barnabas Sesuai dengan Rasulullah. keinginan kita. Nggak sesuai, buang. Nah, itu ada. Saya langsung kasih tahu aja perbedaannya apa. Memang di Gospel Barnabas itu disebutkan bahwa Yesus mengatakan nanti akan ada nabi lagi yang datang bernama Ahmad. Oke. Ya, oke, itu sesuai dengan Quran. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak, ya. Kenapa setelah tahun 1500 baru tahu dia, loh, beda ini. Buang. Bos, isinya nggak sesuai. Iya. Nggak sesuai. Di situ isinya kan Rasulullah semua. Iya. Kitab Barnabas Sesuai dengan Rasulullah. keinginan kita. Nggak sesuai, buang. Nah, itu ada. Kalau kita buatkan tabel perbedaan antara surat Barnabas dengan Injil Barnabas supaya mempermudah Bapak Ibu memahami video ini, nah maka tabelnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Dalam perihal penulisan, surat Barnabas itu ditulis di akhir abad pertama atau awal abad kedua. Injil Barnabas di abad ke-14. Penulisnya, di dalam surat Barnabas, penulis tidak menuliskan namanya tetapi diyakini bahwa ditulis oleh Barnabas, salah satu dari 70 teman sepelayanan Paulus dan juga seorang rasul. Sementara Injil Barnabas ditulis oleh seorang mualaf yang awalnya Kristen tetapi masuk Islam. Bahasa dalam manuskrip, kalau surat Barnabas itu ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Sementara Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Spanyol dan Italia. Isinya, surat Barnabas berisi peringatan tentang orang Kristen terhadap Yudaisme Perjanjian Lama. Sementara Injil Barnabas berisikan bahwa Yesus bukan Mesias dan Muhammad adalah Mesias. Dikutip atau disebut oleh bapak-bapak gereja, surat Barnabas ya. Dikutip oleh bapak-bapak gereja dan disebutkan, sementara Injil Barnabas tidak. Pernah dibacakan di gereja mula-mula?
kalau surat Barnabas ya, sementara Injil Barnabas tidak. Nah, dengan melihat tabel yang sudah saya buatkan tadi Bapak Ibu, tentu kita sudah bisa melihat bahwa surat Barnabas atau Epistle of Barnabas itu sangat berbeda sekali dengan Injil Barnabas atau The Gospel of Barnabas. Kalau ada yang mengatakan bahwa Injil Barnabas itu ada di dalam Kodeks Sinaiticus, sampaikan kepada mereka bukan Injil Barnabas yang ada di dalam Kodeks Sinaiticus, tetapi surat Barnabas atau yang disebut dengan Epistle of Barnabas. Isinya juga sudah berbeda. Bapak Ibu bisa lihat tabel yang sudah saya tunjukkan tadi. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.